K-pop gengs. Meskipun Perang Dunia sudah berakhir lama, hampir semua negara masih terus mengembangkan pertahanannya masing-masing. Terutama negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang memerlukan pertahanan yang kuat agar disegani negara lain. Nah, bicara tentang pertahanan Asia Tenggara, ayo kita bandingkan anggaran pertahanan negara ASEAN di video kali ini. Mana sih negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di ASEAN? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Myanmar. Negara yang dikenal dengan nama Burma di dunia barat ini menghabiskan 34,17 triliun rupiah untuk anggaran pertahanan. Dengan anggaran ini, militer Myanmar menempati posisi ke-35 dari seluruh dunia. Myanmar dilindungi oleh 406.000 personil militer dengan perlengkapan yang cukup memuaskan. Mulai dari 276 pesawat tempur, 3.538 mobil tempur, dan 187 kendaraan tempur laut. Dalam rencananya, pertahanan Myanmar akan terus berkembang karena diselenggarakannya wajib militer untuk seluruh pria yang menginjak umur 18 tahun di sana. Dan rencana alokasi hampir seperempat anggaran belanja negara Myanmar untuk dunia militer. Vietnam. Siapa sih yang gak tahu dengan Perang Vietnam? Perang terlama dan paling merugikan untuk Amerika. Nah, membahas Vietnam, negara ini menganggarkan 47,9 triliun rupiah untuk 5,4 juta personil tentara, 293 pesawat tempur, 6.300 mobil tempur, dan 65 aset perang laut. Dengan kekuatan militernya ini, Vietnam menduduki peringkat 22 negara dengan militer terkuat di dunia. Dan pada tahun 2020 ini, anggaran militer Vietnam direncanakan naik menjadi 9,43%. Kenaikan anggaran ini akan berfokus pada peningkatan pertahanan laut, seperti pembelian kapal selam canggih asal Rusia. Hal ini dikarenakan memanasnya suasana laut Cina Selatan karena diklaim Cina. Filipina. Kalau negara yang satu ini udah gak perlu diragukan lagi ya. Selain angkatan militernya tangguh, Filipina juga punya presiden yang selalu buat PBB geleng-geleng kepala, yaitu Presiden Duterte. Filipina ini menggelontorkan 62,3 triliun rupiah untuk membiayai 305.000 tentara, 171 pesawat tempur, 806 mobil tempur yang diantaranya termasuk 8 tank tercanggih, dan juga 103 aset perang laut. Filipina memang harus berbenah dalam memperbaiki pertahanannya setelah mengalami kekalahan telak di Laut Cina Selatan karena minim prasarana. Ya, kasusnya itu mirip dengan Natuna yang ada di Indonesia. Tapi entah kenapa saat Filipina membutuhkan kekuatan militer yang cukup, Presiden Duterte malah memutuskan kerjasama militer dengan Amerika yang merupakan musuh Cina. Malaysia. Negara tetangga kita ini juga sedang berbenah masalah dunia pertahanan mereka karena turun peringkat. Yang dulunya peringkat 41 di dunia, sekarang menjadi 44. Gak tanggung-tanggung loh, negeri jiran ini menggelontorkan dana sebesar 66,9 triliun rupiah untuk pertahanan mereka. Untuk sekarang Malaysia punya sekitar 410.000 tentara, 170 pesawat tempur, 1.726 mobil tempur, dan 60 aset tempur laut. Nah, yang unik dari Malaysia, negara ini juga mengembangkan alat tempur buatan sendiri seperti OPV 1800 Kota Baru. Hal ini merupakan salah satu cara Malaysia dalam mempelajari alat tempur buatan mereka sekaligus menjamin perkembangan teknologi militer dalam negeri jiran. Thailand. Bicara tentang Thailand, jangan sampai yang ada di pikiran kita semua cuman ladyboy-nya doang ya. Jangan salah, karena ladyboy di sana bisa saja lebih tangguh dari cowok kebanyakan karena mereka juga ikutin wajib militer. Nah lo,
Ya meskipun terkenal dengan Ladyboy, negara ini perlu disegani dalam bidang militer. Hari ini Thailand menduduki peringkat 23 dunia dan nomor 3 di Asia Tenggara persoalan kekuatan militer. Dengan dana sebesar 76,7 triliun rupiah, Thailand memiliki aset yang menakjubkan. Mulai dari 560.000 personil militer, 570 pesawat tempur, 3.078 mobil tempur, dan 292 aset tempur laut. Bahkan untuk fasilitas pertahanan, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk, yaitu HTMS Chakri Narubat. Indonesia. Setelah membahas negara orang, akhirnya kita ngebahas negara sendiri nih. Dengan duet bekas lawan politik antara Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, Indonesia menganggarkan dana fantastis untuk pertahanan negara. Gak tanggung-tanggung 127 triliun rupiah dikucurkan untuk tahun 2020. Anggaran fantastis ini menjadikan Kemenhan sebagai kementerian dengan anggaran terbesar pada penyusunan APBD 2020. Anggaran ini akan dialokasikan ke beberapa sektor, yaitu 41,6% untuk belanja pegawai, 32,9% untuk belanja barang, dan 25,4% untuk belanja modal. Nah, semoga anggaran ini bisa meningkatkan peringkat Indonesia dalam kekuatan militer ya, di mana hari ini Indonesia menempati posisi ke-16 dunia dan posisi ke-9 di Asia. Kekuatan militer Indonesia meliputi 800.000 personil, 462 pesawat tempur, dan 282 aset tempur laut. Singapura. Nah, negara yang satu ini akan menjadi penutup untuk video kali ini dan menjadi negara dengan anggaran pertahanan paling tinggi se-Asia Tenggara. Negara paling kecil di ASEAN ini menggelontorkan dana sebesar 138,12 triliun rupiah untuk pertahanan mereka. Pengeluaran gila-gilaan ini dilakukan Singapura untuk pengembangan kekuatan militernya yang mulai melemah selama beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan Singapura menduduki peringkat ke-51 di dunia dan menjadi yang terlemah di Asia Tenggara. Kekuatan militer Singapura meliputi 385.000 personil, 235 pesawat tempur, 3.374 mobil tempur, dan 40 aset tempur laut. Kekuatan ini jelas terhitung lemah dibanding negara sekitarnya. Makanya dengan dana fantastis tadi, Singapura mungkin akan melejit mengalahkan negara tetangganya. Nah, itulah tadi negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di ASEAN. Menurut kamu apa nih yang perlu dilakukan Indonesia dengan uang 127 triliun rupiah tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Makasih udah nonton. Bye-bye.